soal-soal latihan untuk keuangan publik TM 11 mulai dari UAS 18-19 dan UAS-UAS di belakangnya nanti. Kita mulai dari soal pilihan ganda dulu ya. Pilihan ganda dari nomor 10 nih. Kondisi di mana penjual asuransi mengalami kerugian karena pemilihan asuransi yang berdampak pada outcome yang salah sebagai akibat dari ini ya yang ku-highlight ya. Pembeli asuransi lebih memahami kondisi mengenai dirinya dibanding dengan penjual asuransi. Nah, kondisi ini disebut sebagai adverse selection. Moral hazard itu apa? Moral hazard itu merupakan perubahan perilaku ya. Misalnya ketika seseorang telah diasuransi, dia jadi lebih tidak berhati-hati, itu moral hazard. Itu untuk nomor 10, berikutnya nomor 11, terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah ikut serta dalam menyediakan asuransi. Kecuali jawabannya adalah consumption smoothing. Karena alasan mengapa pemerintah ikut serta dalam menyediakan jasa asuransi itu adalah eksternalitas, di mana poin D ya. Terus administrative cost, redistribusi, yang C, dan paternalism. Nah, information asymmetry ini apa? Kalau teman-teman lihat di buku Gruber, information asymmetry ini kan bentuknya ada dua ya. Terdiri dari adverse selection dan moral hazard. Nah, ini sebenarnya merupakan alasan utama gitu. Mengapa pemerintah perlu ikut campur? Karena dengan adanya dua hal ini, pasar jadi tidak efektif dalam ini pasar asuransi. Makanya ada alasan-alasan pendukung lain, 4 ini tadi ya, eksternalitas sampai paternalism. Jadi yang bukan adalah consumption smoothing. Apa itu consumption smoothing? Consumption smoothing adalah alasannya dihargainya asuransi oleh seseorang. Kan kalau kita mikir kenapa sih orang-orang pengen banget dapat asuransi ya? Nah itu konsep diminishing marginal utility, yang mana setiap konsumsinya bertambah, utilitasnya akan berkurang kan. Jadi kalau kita lagi haus banget, tegukan pertama enak banget tuh. Tegukan berikutnya mungkin jadi kurang nikmat. Nah itu makanya consumption smoothing ini diinginkan setiap orang ya. Konsumsinya tuh kalau bisa stagnan gitu, nggak tiba-tiba jatuh di satu saat tertentu atau tinggi di satu saat tertentu, tapi besoknya jatuh. Jadi dia lebih mending consumption-nya smoothing supaya tadi salah satunya marginal utilitasnya nggak turun ya, tetap, dan itu dia bisa berjaga-jaga di situasi apapun, baik lagi susah ataupun lagi sulit-sulitnya, dia tetap bisa mengkonsumsi barang dengan utilitas yang kurang lebih sama. Consumption smoothing menjadi landasan, salah satu alasan mengapa masyarakat menghargai asuransi. Next, di bawah ini termasuk prinsip dalam sistem jaminan sosial. Oke, sistem SJSN ya, ini yang di Indonesia itu ada dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 ya. Nih, kemanusiaan itu, ini kan kecuali ya, kemanusiaan itu asas ya, sedangkan prinsip jaminan sosial itu prinsip sistem jaminan sosial nasional itu ada 9 ya. Berikut ini. Gotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dan amanat, hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar kepentingan peserta. Ini ada di pasal 4. 4 buku 40 2004 coba buka. Tapi sebagian isinya juga udah diperbarui sih melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagian isinya di undang-undang ini. Oke. Coba ini. Berikut adalah yang bukan merupakan asas gitu ya. Ini ada bedanya. Dengan ada prinsip, ada asas. Ini artinya yang bukan merupakan asas dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional. Ini ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Si prinsip-prinsipnya ada di pasal 4, kalau si asas ini ada di pasal 2 ya. Nah, yang bukan asas ini apa nih? Nih, yang bukan asas adalah kepastian hukum. Karena menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, asas penyelenggaraan SJSN ini ya, ada 3 nih. Yang pertama asas kemanusiaan, yang A, which is yang A. Yang kedua asas manfaat ya, poin C. Yang ketiga
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang B. Jadi yang bukan, ya coba dilihat kalian. Yang bukan adalah kepastian hukum. Berikutnya kita coba jawab bagian IC ya. Di sini ada sekitar 3 nomor nih yang berkaitan dengan materi TM11 ini. Yang pertama coba soal nomor 3, salah satu yang menyebabkan kegagalan pasar dalam penyediaan asuransi adalah adverse selection akibat adanya asymmetric information. Ya, tadi kita udah coba bahas bahwa asymmetric information ini salah satu jenisnya adalah adverse selection. Salah duanya adalah moral hazard. Mengapa bisa terjadi gitu ya? Nih, asymmetric information, adverse selection terjadi salah satunya adverse selection terjadi karena adanya asymmetric information. Salah satu pihak lebih tahu daripada pihak lain. Dalam hal ini, masyarakat sebagai calon pembeli polis asuransi lebih tahu soal kesehatan mereka dibanding perusahaan asuransi. Sehingga mereka yang memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi akan cenderung lebih memilih asuransi ya. Nah, adverse selection juga dapat terjadi misalnya ya. Pada saat perusahaan asuransi mengajukan pertanyaan atau melakukan survei dalam menentukan nilai premi. Seseorang dengan riwayat kondisi kesehatan buruk dapat berbohong nih, gitu kan, terkait kondisi kesehatannya dengan mengatakan bahwa ia berisiko rendah agar dapat membayar premi dengan lebih murah. Ya. Kan si pihak asuransi nggak tahu nih dia bohong apa enggak. Nah, si masyarakat yang niat membeli asuransi ini karena dia mempunyai informasi yang lebih terkait kesehatannya, itu adalah adverse selection, dia bisa berbohong nih. Atau kalau dia tahu dia berisiko, dia kan lebih membeli asuransi. Sedangkan orang-orang yang tahu risiko kesehatannya baik, tidak ada track record penyakit kesehatan, riwayat kesehatan yang buruk, dia akan terang-terangan saja gitu ya, seandainya tidak punya asuransi. Itu coba melangkah ke soal berikutnya. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan 9 prinsip. Ya, tadi udah kita coba bahas sedikit di atas ya. Sebutkan 9 prinsip tersebut. Oke, jadi ini juga insight baru. Ternyata undang-undangnya nggak cuma satu ya teman-teman. Nggak cuma Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mana tentang SJSN, juga ada undang-undang kait lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 nih tentang BPJS. Nah, kita tinggal recall aja tadi kita udah sebut di atas. Berikut adalah prinsipnya. Prinsipnya adalah 1 kegotong royongan, 2 nirlaba, 3 keterbukaan, 4 kehati-hatian, 5 akuntabilitas, 6 profitabilitas, 7 kepesertaan bersifat wajib, 8 dana amanat, 9 hasil pengelolaan dana jaminan sosial. Sebentar ya, tadi ada portabilitas, sorry. Portabilitas, karena dia non-profit ya. Nirlaba, bukan laba ya. Dia non-profit, makanya bukan profitabilitas, tapi portabilitas. 9 hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Terus coba ke nomor 5, dalam prosesnya terdapat banyak kendala dan tantangan dalam melaksanakan BPJS Kesehatan. Sebutkan beberapa kendala yang dihadapi BPJS Kesehatan dan solusinya menurut Anda. Di sini aku udah coba nyari nih ya. Beberapa kendala yang dikeluhkan itu, ini nyari di Google aja sih aku. Salah satunya adalah kartu pengguna BPJS baru bisa aktif sepekan setelah pendaftar diterima. Itu agak lama ya. Sedangkan bisa jadi kondisi darurat itu segera gitu, tentang kesehatan ini. Nggak bisa menunggu lama. Masukan kedua atau kritikan kedua adalah rujukan lembaga jasa kesehatan terbatas dan tidak fleksibel. Berikutnya, penerapan alur pelayanan berjenjang yang dapat merumitkan. Ya, misalnya penjelasannya seperti ini. Sebelum ke rumah sakit, peserta itu wajib ke vaskes tingkat pertama dulu, yakni puskesmas. Terus kritik keempat, yakni peserta BPJS mengeluhkan pembayaran biaya pengobatan yang tidak ditanggung sepenuhnya gitu ya. Jadi sebagian aja yang ditanggung BPJS. Itu beberapa kendala ya, kritik yang tentang proses dalam pelaksanaan BPJS. Oke, kita coba ke paket soal berikutnya ya. Ini UAS tahun 17-18. Mulai dari PG dulu lagi. Nih, motif utama bagi pemerintah untuk menyediakan asuransi sosial
bagi masyarakat adalah nih ya, tadi kita juga udah coba singgung lagi, adverse selection-nya itu motif utama gitu ya, sedangkan si externalities, administrative cost, dan sampai paternalism itu alasan pendukung. Ini jadi jawabannya adalah adverse selection ya. Berikutnya, selain motif utama di atas, gitu ya, alasan-alasan lain pemerintah menyediakan asuransi sosial adalah sebagai berikut, kecuali ini alasannya ya. Ada 4 tadi, urut-urutannya eksternalitas, 1, terus administrative cost, dimana kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, biaya administrasi asuransi swasta yang lebih tinggi, gitu, timbang kalau disediakan pemerintah. Next, ada redistribusi, gitu ya, dan yang keempat, paternalisme. Nah, sedangkan yang nggak ada di sini menggalakkan persaingan dalam industri asuransi. Berikutnya, adanya permintaan terhadap asuransi di pasar oleh masyarakat karena, gitu ya, nih jadi asuransi itu dihargai karena ini jawabannya A ya, untuk meratakan konsumsi dalam berbagai keadaan, atau tadi kita juga udah lihat consumption smoothing ya, itu juga nanti berkaitan sama isu margin diminishing marginality gitu ya, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya tadi, pembahasannya sama. Ke nomor 5, yang dimaksud sistem pendanaan pensiun unfunded adalah ya, jadi ada yang funded, ada yang unfunded. Nah, unfunded itu apa? Yang unfunded adalah pekerja saat ini mendanai 100% dana pensiun saat ini. Jadi pajak-pajak yang dikumpulkan dari orang-orang yang bekerja itulah yang dibayarkan ke para penerima manfaat pensiun. Kalau sistem funded, dia si penerima pensiun saat ini itu pada saat mereka bekerja dulu kan pajaknya diambilin nih, kan, dipajakin gitu, nanti uangnya dimasukkan ke dalam investasi, makanya namanya funded ya. Nah, untuk unfunded nggak gitu sistemnya. Jadi pekerja saat ini mendanai 100% dana pensiun saat ini. Jadi ada 2 komponen ya untuk unfunded ini, pekerja yang produktif sama pekerja yang udah nggak produktif, yang udah pensiun. Berikutnya nih, manfaat uang pensiun bagi penerima pensiun adalah C, bermanfaat menjaga konsumsi agar tidak menurun ya, karena tadi penjelasannya mirip seperti consumption smoothing. Kita ke nomor 7 ya. Masalah adverse selection disebabkan adanya ketidakseimbangan informasi atau asymmetric information antara penjual dan pembeli asuransi, sehingga sulit bagi pasar untuk menyediakan asuransi yang nih biayanya paling wajar bagi calon peserta ya. Ini ada penjelasannya juga ada di Gruber nih ya, tentang masalah yang ditimbulkan oleh asymmetric information ini, yaitu biaya sulit bagi pasar untuk menyediakan asuransi yang biayanya paling wajar atau fair ya, harganya fair bagi calon peserta asuransi. Next, kita ke nomor 9 nih. Dalam sistem pensiun yang fully funded, ya tadi ada funded, ada unfunded, terjadi proses redistribusi pendapatan. Jadi sebenarnya tidak ada ya, dia tidak ada terjadi redistribusi pendapatan, karena yang ada redistribusi pendapatan itu yang unfunded, di mana pekerja saat ini mendanai 100% dana pensiun saat ini melalui pajak ya, tadi pajak penghasilan pekerja saat ini itu mendanai 100% dana pensiun saat ini untuk yang menerima manfaat pensiun. Terus kita coba melangkah, oh nih ada di nomor 29 ya, agak loncat ya. Nih prinsip dana amanat ya, ini merupakan prinsip yang ada di undang-undang tadi yang udah kita bahas ya. Nah, apa sih prinsip dana amanat itu? Jadi B ya. Ini bisa lihat di penjelasan ya. Kan kalau undang-undang ada penjelasannya tuh. Nah, teman-teman bisa lihat di penjelasannya bahwa dana amanat itu berarti iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial. Nah, kita bisa bahas nih kalau yang atau apa nih? Hasil pengembangan ya, hasil pengembangan aset jaminan sosial dimanfaatkan untuk kepentingan peserta jaminan sosial. Ini merupakan asas
Kan prinsip nirlaba ya. Prinsip nirlaba. Terus ini di nomor 30 juga ada salah satu asas dalam sistem jaminan sosial nasional atau SJSN adalah, ini kita review lagi, asasnya ada 3, yaitu kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan opsi lain ini merupakan prinsip ya, prinsip keterbukaan di nomor 3, terus prinsip akuntabilitas di poin 5, ini asuransi sosial nggak ada nih, prinsip apa kayaknya nggak ada ya, ini pengacu juga ya. Itu prinsip SJSN ada 9 ya, ini teman-teman nggak bisa lihat di sini urutannya.